warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uren-uren ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Makrifat Papua Manowari. Judul yang kita angkat kali ini adalah menyingkap fata morgana dunia. Kita saat ini ada di dimensi dunia ya, ada di kenyataan ya. Tapi kenyataan ini sebetulnya berbeda-beda dimensi. Yang kata Nabi, dunia adalah surga bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman, betul ya? Betul. Nah, kalau surganya orang kafir, kalau dibalik kafir menjadi beriman, maka surga dibalik menjadi neraka. Atau dunia adalah penjara atau neraka bagi orang beriman. Orang beriman ya adalah orang yang telah dibaiat. Dia telah mendapatkan nur kitab dan nur iman, dan dia terizinkan masuk Islam secara kafah jasmani dan rohani. Ruhnya di rohani ya, jasmani akaliyahnya ada di dunia, di jasmani ya. Maka harusnya yang dunia hanyalah akal jasmaninya saja, sedangkan ruhnya harusnya belajar adaptasi, naik dimensi demi dimensi untuk bisa mengenal Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun orangnya zahirnya masih di dunia, tapi gelombang ruhnya harusnya mi'raj. Ada 7 lapis langit kata Nabi di atas langit duniamu. Nah itu perjalanan ruhnya. Sedang jasmaninya tetap di sini, di badan jasmani yang sama. Itulah yang kiasnya disebut Nabi dinamakan sebagai mi'raj ya. Jasmaninya di sini di dunia, tapi ruhnya yang naik dimensi, naik dimensi, naik dimensi sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Nah, sebetulnya praktek daripada ilmu ini atau praktek agama hanya tentang akhirat, hanya tentang roh ya. Jadi sebetulnya angle-nya, titik poinnya atau titik fokusnya bukan di jasmani sama sekali, bukan di dunia sama sekali. Dunia jasmani dengan alat membaca gelombang namanya akal, alat membaca virtual namanya panca indera, itu hanya sebagai alat bantu saja di sini. Jadi manusia sebenarnya adalah roh, bukan jasmani. Alam yang sesungguhnya adalah alam akhirat, bukan dunia. Ilmu yang sebenarnya adalah bukan ilmu syariat. Semua yang ada di dunia adalah fata morgana. Nah, ilmunya dunia nama ilmu syariat. Maka manusia yang ada di alam dunia, di alam fata morgana, memakai akal dan memakai panca indera. Itu semua relatif loh. Akal itu pembawaan jasmani ya. Sedangkan roh di atasnya rohani, di atasnya jasmani ya. Jadi sebetulnya sangat keliru ya kalau, mohon maaf ya, ulama-ulama dunia itu menerangkan bahwasanya akhir itu nanti. Nggak ada yang nyari akhirnya. Tapi ketika
kami terangkan akhirat itu sekarang, makanya kamu harus masuk Islam secara kafah, jasmani dan rohani. Bahasa Nabi apa? Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu. Ya disuruh masuk di luar apa di dalam? Di luar. Ya di luar dong. Berarti orang umum sebetulnya adalah orang yang masih di luar dirinya, atau orang yang belum dibayat, itu masih di gelombang jasmani, akal dan panca inderanya. Nah, untuk masuk ke dalam diri rohaninya yang alamnya adalah alam akhirat, manusia itu harus lewat bayat. Ya. Sering kami sampaikan ya, semua yang bernama di sini ada 5 panca indera berkaitan, entah 1, entah 2, entah 3, harus ada. Karena nggak mungkin di dunia ini ada namanya tapi nggak ada kaitan dengan yang 5 sifat ini, 5 sifat panca indera. Nah, akhirat jika dilihat dari dunia adalah berupa apa? Kenyataan dunia. Kenyataan ya wujudnya loh ya. Tapi akhirat itu dibaliknya dunia, bukan dunia itu akhirat. Tapi akhirat ada di balik wujud dunia itu. Demikian juga manusia. Manusia sebetulnya hakikatnya adalah roh, bukan jasmani. Tapi ketika di dunia terlihat sebagai wujud jasmani. Jasmani itu bukan manusia yang hakiki, bukan. Manusia yang hakiki adalah roh, alamnya adalah alam akhirat. Tapi terlihat di dunia, di alam fata morgana menjadi wujud jasmani. Alamnya adalah alam dunia. Nah, ini dia. Nah, sebetulnya ilmu yang sebenarnya bukan di alam dunia ini sebetulnya. Bukan di badan jasmanimu sebetulnya, bukan. Semua ini fata morgana. Nah, ilmu tarekat ini adalah metodologi untuk menyingkap apa yang sebenarnya ada di balik yang terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan dengan panca indera dan akal ini. Jadi kita menyingkap fata morgananya dunia, termasuk diri kita. Kalau manusia nggak dibayat, nggak mungkin bisa masuk ke dalam diri rohani dan nggak bisa masuk ke alam akhirat. Nah, ilmu yang ada di lingkaran alam dunia adalah ilmu syariat, teori, cerita, diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Masih terikat hukum ruang dan waktu. Panjang kali lebar kali tinggi dipengaruhi waktu. Padahal ketika masuk ke dimensi rohani atau alamnya alam akhirat, nggak ada ruang dan waktu. Bahkan aku pun yang ini di alam akhirat yang sebenarnya tak berjenis kelamin, bukan laki, bukan perempuan, ya, nggak makan, minum atau mati. Tapi di alam dunia aku ada wujudnya seperti ini. Maka ketika orang terjebak di alam dunia, alam fata morgana, nggak mungkin bisa keluar kalian. Nggak mungkin bisa lolos dari jebakan fata morgananya dunia. Walaupun kau pintar, kau alim, kau pandai pengetahuan, ahli ibadah, keramat, kau nggak mungkin bisa keluar dari dunia. Yang bisa keluar dari dunia ini adalah hanya yang dibaiat. Itu pun sulit. Jadi kalau dulu kita waktu lahir, kita dilahirkan keluar oleh orang tua kita. Tapi ketika bayat kita dilahirkan ke dalam diri rohanimu oleh orang tua rohani. Makanya kalau seorang yang ahli jasmani, ahli akal, ahli dunia, nggak mungkin ngerti akhirat. Ilmu roh gak ngerti belas ya. Tapi kalau bagi ilmu rohani, seorang pelaku ilmu rohaninya paham, jasmaninya juga paham. Jangan terkecoh ya, ada kalimat urusan roh urusanku. Betul gak? Memang ya, urusan roh urusan Tuhan, tapi urusan rohmu ya kau sendiri yang urus.
Allah nggak akan merubah nasibmu ya kalau kau belum berusaha merubah sendiri. Alam roh itu berserak-serak ya, banyak sekali berlapis-lapis. Disampaikan oleh guru kami ya, Profesor Dr. Jenderal Haji Sayyidi Syekh Khadrun Yahya. Ada alam roh mambang, ada alam roh peri, ada alam roh dewa-dewa, ada alam roh jin, ada alam roh manusia, ada binatang, ada siluman, ada tanaman, ada bendawi, ada hewani dan sebagainya. Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Tapi urusan rohmu kau yang urus. Nah ini dia. Karena banyak distorsi ya, sehingga orang nggak lagi mencari ilmu roh. Karena apa? Dikiranya ilmu roh urusan Tuhan. Bukan. Urusan rohnya urusan Tuhan. Ilmunya kau harus belajar. Ya, roh orang yang lain-lain itu memang urusan Tuhan, tapi urusan rohmu kau harus belajar mengurusnya agar bisa masuk ke dalam diri rohmu dan rohmu bisa naik dimensi mendekati dimensi ketuhanan ya, atau yang diistilahkan Nabi sebagai Mi'raj. Sekarang sudah nggak ada yang menjelaskan Mi'raj, nggak ada. Karena apa? Akhirat pun dianggap nanti. Akhirat itu nanti bagi ahli dunia. Makanya di dunia ini jadi surga bagi orang kafir. Karena apa? Sudah nggak mungkin dia menembus akhirat. Tapi bagi orang di baiat, dia ada di dua dimensi. Ketika dia turun ke dunia, penjara dia. Tapi ketika dia naik dimensi ke dimensi akhirat, nah, barulah dia terbebas dari gravitasi dunia. Makanya kami terangkan ya, di alam manusia ada gelombang sadar, akal. Nah kebanyakan orang sekarang turun dimensi, turun gelombang menjadi gelombang bawah sadar atau infra sadar. Ditandai dengan angan-angan, keinginan. Ya, itu tanda-tanda orang yang terjebak dengan gelombang bawah sadar. Karena dicekoi dengan gambaran, ingin. Dan ketika dikuasai nafsu, berusaha mewujudkan keinginannya dengan cara instan. Entah itu ngepet, pesugihan, penglaris, ngerampok, dan sebagainya. Jual diri dan sebagainya. Pengaruh daripada gempuran gelombang bawah sadar luar biasa, meluluh lantakkan umat manusia. Jadi sihirnya Dajjal bukan sihir tipu-tipu, di kuping per kuping, bukan. Pak Kusman, bukan begitu ya. Dajjal cukup dengan menyebarkan gelombang bawah sadar, sehingga apa? Manusia seperti kerbau dicocok hidungnya, akhirnya manut saja dengan dunia. Sama seperti sekarang ya, agama telah rusak ya, sudah rusak. Nggak ada yang ngerti syahadat, praktek nggak ada yang ngerti, tapi tetap pede ya. Saya sendirian ya, menyampaikan praktek agama adalah bersaksi. Semua orang tahu. Saya ngomong di publik berkali-kali. Saya berhadapan dengan ulama-ulama dunia. Mereka gak bisa membantah, tapi mereka cuek. Asalkan cuan ngalir, jawab-jawaban lancar. Yang rusak siapa? Umat manusianya dirusak oleh penyelewengan agama oleh ulama-ulama dunia itu. Nah makanya kita ya digempur dengan globalisasi ya. Dari alammu yang di sini, kamu sebelumnya nggak tahu. Australia nggak pernah lihat, Amerika nggak pernah lihat, termasuk juga misalkan kafe, villa, orang-orang desa kan nggak tahu. Sekarang semuanya tahu. Di mana-mana selfie, ya bukan? Maunya eksis menunjukkan gaya hidup. Yang lainnya kepengen, saling mempengaruhi, itu gelombangnya, itu rusak itu. Dulu orang-orang tua kita nggak separah ini, ya. Makan ya syukur, gak makan ya menahan diri, ya, tenang, ya. Nggak tahu seribet-ribet sekarang. Makanya kata Nabi,
mereka makin kaya di dunia ya, tapi makin miskin hatinya, makin gelisah loh. Akhir zaman begitu ya. Mereka berlomba-lomba menuruti hawa nafsu keinginannya. Kenapa? Dipengaruhi dengan gelombang keinginan. Jadi akal kan standar ya. Gelombang sadar itu patokannya akal. Di bawah akal adalah keinginan, karena dipengaruhi nafsu. Antara nafsu dan akal itu membuat program keinginan. Itu infra sadar. Makanya tanda-tandanya orang banyak keinginan dan memaksakan diri itu orang infra. Kalau orang ultra, dia nggak tahu gelombang dia di atasnya akal. Apa-apa dia nggak tahu. Saktinya dia nggak tahu. Apa aja dia nggak tahu. Nah, Nabi Musa nggak sakti. Dia pun nggak tahu kalau pukul tongkat ke lautan, lautannya akan terbelah. Nabi Ibrahim pun nggak sakti ya. Dia nggak tahu kalau api nggak bisa membakar dirinya. Demikian juga Nabi Isa. Salib gantungan tidak bisa membunuh dirinya. Demikian juga Nabi Muhammad. Tapi karena dia nggak tahu, bukan karena dia tahu kemudian aku menundukkan api. Nah, ini sudah infra. Kenapa? Dikontrol oleh gelombang otak. Jadi serangan dahsyat Dajjal itu tipu dayanya bukan dengan bisik-bisik, bukan. Tapi menggelontorkan gelombang bawah sadar. Sehingga apa? Manusianya mabok kepayang. Nah ini dia. Saya lupa judulnya apa sih? Menyikapi fatamorgana dunia. Jadi kenyataan sekarang itu berlapis-lapis ya. Makanya saya sering tanyakan. Misalkan di ruang vakum ini ya, saya ceramah di ruang vakum ya, kotak ya. Panjang 3, lebar 3, tinggi 3 ya, ruang vakum kubus ya. Ada nggak dunia? Ada. Alam kubur? Ada. Barzah? Ada. Surga neraka? Ada. Semua all in di sini. Gelombang dan frekuensinya beda, itu saja. Nah, ketika kita terjebak ke gelombang lebih rendah, lebih sulit mendekati Allah Ta'ala. Padahal Qur'annya ada, semuanya ada, tapi nggak ada, jarang tergugah untuk mendekat, berjuang untuk masuk tarekat ini. Karena apa? Mereka merasa nggak butuh. Karena apa? Dicekoi ulama bahwa akhirat itu nanti katanya. Nanti bagi orang ahli dunia. Tapi bagi yang telah dibayar, akhirat dan dunia ada alam paralel atau multiverse. Inimu untuk dunia, inimu untuk akhirat. Ini akal, ini roh. Dua-duanya kamu telah ada di kondisi yang kafah ya. Jadi kau harus mengimbangi. Jangan ketarik ke alam rendah. Orang yang terjebak di dalam akal saja gak bisa mi'raj. Apalagi terjebak di keinginan, hawa nafsu, atau apa ya, hal-hal yang maunya insan-insan itu. Waduh, luar biasa ya. Jadi ini tuh fata morgana. Kalau kau nggak bisa membuktikan bahwa ini tidak nyata, kau terjebak, nggak mungkin bisa lolos itu. Nah, ilmu ini kita dinaikkan dimensi ke dimensi di atasnya akal ya, masuk ke dimensi roh, alamnya alam akhirat. Semakin kita naik, gelombang ini semakin ikut. Maka orang itu tidak lagi dipengaruhi gelombang bawah sadarnya. Yang paling bisa kau buktikan adalah jika kau telah baiat, kau rajin zikir ya, tawajuh dan sebagainya. Yang dulunya kau sering bermimpi di alam infra, begitu kau baiat terus amalkan zikirnya, ubudiyahnya, kau sekarang jarang bermimpi. Betul nggak Pak Usman? Betul ya? Dulu mimpimu adalah bukti kau ketarik ya, kena dimensional gravitasi gelombang alam bawah sadar. Nah sekarang ya ini kan alam sadar. Dulu mimpimu ke sini. Sekarang ada juga semacam gravitasi tapi naik ke atas. Nah karena kita memancarkan menuju arah gelombang ultra, ininya yang
mengecil, hilang. Ini bisa kau buktikan. Real ya? Real. Demikian juga kubur barzah akan jadi apa? Kenyataan. Jadi tidak seperti kias yang disampaikan oleh Nabi itu realnya, bukan. Alam kubur adalah alam kenyataan. Ini juga barzah adalah alam kenyataan. Ini juga. Coba cek kalimat Nabi. Begitu kau mati, kau akan ketemu alam yang lebih nyata timbang dunia. Betul gak? Dan dunia yang selama ini kau anggap kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Loh, padahal setelah mati kau ketemu apa? Kubur. Kubur berupa apa? Kenyataan yang lebih tinggi dimensi daripada dunia yang selama ini kau anggap nyata. Dan kenyataan dunia menjadi sebatas fata morgana. Maka rasanya persis seperti bangun dari tidur. Demikian juga dari kubur ke barzah dan sebagainya, semuanya nyata. Jadi yang naik itu bukan jasmani menaik ke atas, bukan. Itu kan kayak Spiderman gitu atau apa itu apa? Superhero khayalannya orang-orang, bukan. Tapi yang naik adalah gelombang dimensionalmu yang naik. Maka dimanapun itu ya, X per X akan sama dengan Y per Y, akan sama dengan Z per Z, sama dengan apa? Satu, sama dengan 100%, sama dengan kenyataan. Nah, jadi tapi berbeda ya. Fisika, alam kenyataan bagi orang yang belum baiat, rumusnya adalah fisika kali fisika sama dengan fisika. Tapi begitu kau dibaiat, kau masuk ke alam ke gelombang roh, alam adalah alam akhirat. Dibahas di dunia adalah dua-duanya metafisika. Roh adalah metafisika kalau kita bahas di dunia. Akhirat adalah metafisika bagi alam dunia. Metafisika kali metafisika sama dengan fisika, kenyataan lagi. Demikian juga kalau kau naik ke alam barzah, sama. Metafisika aksen kali metafisika aksen sama dengan fisika. Tapi fisikamu tidak sama dengan fisikanya orang-orang yang belum baiat. Ada fisika, kalau matematika, fisika aksen, fisika double aksen, fisika triple aksen, tapi fisika basicnya. Nah, ini kalau nggak ilmiah, nggak matematis, nggak fisika, susah. Siapa tuh? Jadi demikian ya. Jadi kita harus menyingkap ya rahasia bahwa alam ini adalah tidak nyata. Termasuk juga ilmu yang ada di dunia ini adalah alam ilmu yang tidak nyata ya. Ilmu syariat ya, itu adalah ilmu dunia, ilmu akal dan panca indera. Itu sebatas wacana, teori, prolog, narasi ya. Sama sekali nggak bisa dipakai untuk menembus akhirat. Sama sekali nggak bisa menembus roh, nggak bisa ya. Makanya ilmu syariat untuk menembus akhirat, metodologinya dinamakan ilmu tarekat. Jadi kalau orang ya tidak belajar tarekat, tidak ketemu metodologi ini, nggak mungkin bisa menembus akhirat. Walaupun kau mati, matimu bukan mengantarkanmu kepada akhirat yang naik kelas. Jam 00 terakhirnya jam 24.00, ya kan? Ya. Jam 24.00 kalau orang yang tidak bisa naik kelas ketemu 00.00 lagi. Ya. Kamu nggak ketemu di naik dimensi, kamu terputar. Betul kan? Terputar, diulang lagi, ya enggak? Hari-harimu sampai tua diulang lagi ya. Demikian juga. Nah, gambaran itu kita sudah diajari ya setiap hari. Kau mengulangi hal yang sama setiap hari. Demikian juga kau pun kalau enggak dengan ilmu ini, kau akan mengulang kehidupanmu atau dengan istilah reinkarnasi.
Tapi kalau kau telah terizinkan masuk ke dimensi akhirat, tahu tekniknya untuk naik gelombang atau tahu teknik mi'raj, kamu naik terus. Dan itu kau alami bukan nanti, tapi apa? Is now or never, ya. Is now or never. Come hold me tight. Give me my darling. Nah, itu ya. Jadi kalau kau nggak melewat metodologi ini, ya, begitu kau mati, harusnya kau masuk akhirat. Tapi akhirnya tetap berupa apa? Kelahiranmu di alam lain. Nah, jadi roh nggak bisa naik ke langit juga nggak diterima bumi, ngambang sampai suatu saat ada orang tua yang mempunyai kesamaan frekuensi dan gelombang. Akhirnya apa? Rohmu dilahirkan lagi ke dunia berwujud jasmani kembali. Nah, makanya setiap bayi yang lahir membawa catatan amal di lauh mahfudz. Itu bahasa istilah berbeda saja dengan reinkarnasi, ya. Prakteknya sama sebetulnya. Ada orang lahir jadi manusia, ada roh lahir jadi manusia, ada roh jadi kucing, ada nggak? Ada. Ada roh lahir jadi anak jin, ada nggak? Ada. Ada orang ya, rohnya lahir jadi anak orang kaya. Ada roh yang lahir jadi anak orang miskin. Ada roh yang lahir jadi cacat. Ada roh yang lahir jadi manusia yang sempurna. Itu adalah membawa karmanya masing-masing. Jadi kita di kenyataannya sekarang harus kau kejar, harus kau lewati kubur barzah sampai surga neraka kau alami semua, dan harus kau buktikan sekarang. Tidak akan kau temukan surga di akhirat, kata Nabi, sebelum kau temukan surga di dunia. Loh, kok bisa? Katanya akhir kan nanti, sekarang kan dunia. Betul kan kata Nabi? Akhirat pun wujudnya berupa apa? Kenyataan dunia ini juga. Kalau kau di kehidupanmu sekarang nggak bisa hakul yakin membuktikan itu semua, berarti alamat kau pun tersesat di kematianmu nanti. Sumum bukmun umyun fahum layajir fahum layajir. Teorinya, begitu kau mati, kau naik gelombang, naik dimensi ke akhirat, naik ke alam kubur, nyatanya kau nggak support. Matamu buta, telingamu dublek, mulutmu bisu. Ayo, oke. Berarti apa? Wujud naik kelasmu adalah turun kelas malahan. Ngeri ya, ngeri. Makanya di dalam Quran ada laknat Allah ya. Manusia dikutuk menjadi anjing, kera, dan babi. Logika sederhana nalar ya. Berarti seluruh perwujudan hewan adalah roh yang tidak bisa naik kelas ya. Dia terlahir dalam wujud binatang. Diwakili 3 hewan itu mestinya sudah sadar. Termasuk kucing, tikus. Kalau disebutkan semua maka Quran menjadi kebun binatang. Demikian juga Quran menyebut kutukan kayu, besi, dan batu. Betul ya? Berarti seluruh perbendaharaan nama-nama benda wujud itu adalah roh juga yang nggak bisa kembali. Nah, hampir semua orang hanya menjelaskan narasi prolog tentang ritual agama, tapi nggak pernah ada yang menerangkan cara dan tekniknya untuk masuk ke akhirat, menembus lapisan langit akhirat, mi'raj dan sebagainya. Karena mereka adalah ulama-ulama dunia. Kalau kau terjebak di alam dunia ini, kau nggak bisa lolos dari dunia ini. Peluangmu akan tetap di kondisi yang sama atau turun kelas. Ya. Kalau kamu SMA, ya, mentok-mentoknya kelas 3. Tapi karena kamu nggak bisa lulus, ya tetap kelas 3. Atau kalau bodoh nemen kamu dikeluarkan, kan gitu. Betul ya? Untuk naik ke serata di atas ya kau harus daftar dulu, memenuhi rukun syarat dulu. Dulu ya, roh ya waktu di alam kandungan ditiupkan Allah ya ke badan
jasmani ya. Nah, waktu umur berapa hari itu ya. Kemudian ruh suluk atau khalwat di kandungan selama 9 bulan itu ya. Nah, bunyinya adalah kutipkan sebagian rohku, dan roh Allah ya, dan kau bersujudlah. Roh memang dari Allah, tapi roh nggak sembarangan, itu dititipkan. Antara roh kemudian mewujud di dunia menjadi apa? Jasmani. Di tengah-tengah itu ada jiwa. Roh tetap roh. Roh semuanya suci. Ya, roh semua suci. Jiwalah yang merasakan derita itu. Jasmani tetap jasmani. Ini mau kembali ke tanah. Ya, ini nggak merasakan derita atau apa? Tetap dari tanah menjadi ke tanah. Yang merasakan derita adalah jiwamu. Ngeri ini, ngeri ya. Cuman nggak ada yang nerangkan ini karena bukan pelaku. Aduh ya. Orang hanya terangkan sholatnya saja. Bagaimana sholat bisa menembus akhirat? Tuhanmu ada di ujung langit akhirat tinggi kan? Nah, dari alam kandungan ya, kemudian keluar ke dunia terlahirkan menjadi wujud. Sekarang ini ada wujud binatang, ada wujud jin, ada wujud apa saja. Ada wujud tanaman, ada wujud manusia. Nah, masalahnya manusia dari dunia untuk masuk akhirat harus baiat lagi. Bukankah begitu kau dulu di alam kandungan? Kau dulu dibaiat untuk bisa keluar terlahir di dunia, betul nggak? Dari SD mau masuk SMP harus pakai ijazah SD, betul nggak? Lah sekarang dari dunia untuk masuk akhirat atau dari SMP masuk ke SMA, bisa kau pakai ijazah SD? Enggak bisa. Kau harus pakai ijazah SMP. Baiatmu di mana? Di dunia. Yang parah sekali adalah manusia sekarang tidak tahu, tidak dipertemukan dengan guru, waliya, mursida, al-ulama, warasatul anbiya, tidak ketemu rasul menafusikum, semuanya bullshit. Itu syahadatnya nggak laku, imannya nggak laku, sholatnya neraka wel, ngajinya jahanam. Semua diawali karena kau terhijab akan guru wali mursyidah. Apalagi ulamanya yang menjelaskan tidak ada lagi rasul zaman ini. Bajingan itu. Kalau kamu nggak tahu, diam. Biar orang lain nyari. Karena ayatnya ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan juga di tengah-tengah kalian ada Rasulullah di ayat yang lain. Tapi karena ulama-ulama dunia mengartikan secara sistemik ya, masif ya, nggak ada lagi Rasul di akhir zaman. Rasul penutup adalah Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang penutup adalah Khatamul Anbiya. Nggak ada Khatamul Rasul, nggak ada. Keliru sekali itu. Nggak ada sebutan Nabi, nggak ada. Tapi Nabi itu sampaikan di Al-Kahfi 17 ya, ada istilah waliyam mursyidah. Pada zaman Nabi ada nggak yang disebut istilah itu? Belum ada. Dulu disebut Rasulullah, hanya beda nama aja loh. Falam tajidalahu waliyam mursyidah. Atau disebutlah al-ulama waris. Air diwadai botol wujudnya botol, diwariskan mangkok wujudnya mangkok, diwariskan gelas wujudnya gelas, diwariskan kendi wujudnya kendi. Isinya air yang sama, wujudnya beda. Yang kau cari adalah siapakah orang yang diwarisi tongkat ya, estafet daripada kerasulan Rasul Muhammad yang di zamanmu sendiri. Nggak ketemu itu, nggak bisa syahadat, nggak bisa beriman, nggak tahu kiblat akan Allah wajhullah, nggak tahu kau ingat apa dalam salatmu. Pasti
Ngeri kan? Dan ini termasuk campur tangannya, ceramahnya ulama-ulama dunia yang membagongkan, mengkambing hitamkan, merusak ya. Sekarang ya, orang nggak pernah tahu siapa dia, nggak tahu wujudnya, maka dikorbanlah praktek syahadatnya. Sudah nggak ada lagi Rasul, maka kita bersaksi sambil meyakini akan siapa? Rasul Muhammad. Dengan apa syahadat itu? Dengan mengucapkan 2 kalimat. Padahal kalimatnya berbunyi adalah bersaksi, bukan mengucapkan. Itu dia. Ulama-ulama dunia yang sesat, menyesatkan ya. Demikian, karena sudah mau masuk sholat maghrib ya. Kami di Papua ya, di sini sudah ini. Tapi kalau di Jawa Timur sini masih jam 4. Tapi di sini sudah jam 6 ya. Silakan ya, dikaji ya uraian kami, keilmiahannya, di cross check dengan dalilnya Quran ataupun hadis, nalar ilmiah, agar kau ada titik terang untuk bisa mampu menerima petunjuk-petunjuk daripada uraian yang kami sampaikan. Biar kau nggak terdogma agamamu. Kata mereka akhir itu nanti, kata mereka syahadat itu mengucapkan, kata mereka nggak ada lagi Rasul, kata mereka nggak perlu kita wasilah-wasilan akan guru rohani, nggak perlu. Itulah kesesatan-kesesatan yang dipropagandakan ulama. Mereka tolol, gak ngerti, tapi ceramah kesana kemari, bukan karena praktek, bukan karena dia ahli makrifat, tapi dia cuma belajar dengan membaca, tulis, dan diskusi syariat. Itu kalau tidak dilandasi dengan kebesataan dia akan Allah, kau ahli syariat, kau ahli ibadah, kau pintar. Kalau enggak beserta dengan Allah, kau adalah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak beserta Allah, pasti beserta dengan setan.